Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, alhamdulillah saya biasa mengikuti kajian-kajian Buya walaupun via media sosial. Mohon doakan agar saya bisa mengamalkan ilmu yang Buya ajarkan kepada umat. Amin. Buya, saya mendapat kiriman gambar dari rekan melalui WA. Di situ diterangkan bahwa ada aturan bagi orang yang akan berkurban, yaitu dia tidak boleh memotong kuku dan rambutnya sejak masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah hingga di waktu ia berkurban. Benarkah ada aturan demikian, Buya? Katanya ada juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, masalah larangan memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang hendak berkorban. Bagi orang yang haji memang jelas di sana selagi dia belum tahallul maka tidak diperkenankan memotong rambut dan memotong kuku. Tapi bagi orang yang tidak lagi haji kemudian dia ingin berkorban, bagaimana hukum memotong rambut dan memotong kuku? Di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Karena Anda di Indonesia, kami hadirkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya menghindar bagi yang ingin idza dakhalatil ashru min dzulhijjah, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi, kemudian salah satu dari kalian ingin menyembelih korban, falyumsik an sya'rihi wa atfari, hendaknya jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Ada hadis Nabi SAW. Kemudian dalam memahami hadis ini tidak boleh satu hadis saja, ada hadis yang lainnya. Kesimpulannya para ulama mengatakan Anda mazhab Syafi'i, hukumnya menahan diri agar tidak memotong kuku dan memotong rambut bagi yang ingin berkorban waktu masuk bulan hari Dzulhijjah, hari 1 Dzulhijjah, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, bukan haram kalau Anda potong rambut, bukan haram kalau Anda potong kuku. Ini adalah di negeri kita masyarakat Syafi'i. Makanya menghadirkan masalah khilafiyah itu memang khilafiyah tidak ada masalah, tapi kalau dihadirkan tanpa penjelasan akan jadi masalah. Misalnya Anda menghadirkan madhab tadi, selain dari madhab Syafi'i, selain madhab jumhur, selain madhab Syafi'i dan madhab jumhur, lalu Anda berkata, kalau mau korban jangan potong rambut, jangan potong kaki, kuku, potong kuku. Orang awam langsung ribut, kamu potong rambut ya, wah, ribut, tidak boleh, bulet. Kalau Anda di lingkungan yang madhabnya mengatakan haram, semua masyarakat ngerti yang demikian itu. Tapi namanya khilaf, ya kami hadirkan sebagai khilaf. Sudahlah, memang ada yang mengatakan haram memotong rambut tapi tidak kena denda. Berbeda bagi orang yang memotong rambut waktu umrah, waktu haji. Jadi kalau ada bagi yang mengatakan bahwa memotong rambut, memotong kuku adalah haram, tidak kena denda, hanya dosa saja. Tapi dalam jumhur ulama, khususnya mazhab Imam Syafi'i, memotong tidak haram, hanya disunnahkan kita, bukan hanya sunnah kok hanya disunnahkan kita agar tidak memotong kuku dan memotong rambut. Kenapa? Agar yang bakal, karena kalau ada orang menyembelih korban itu nanti akan dimerdekakan jasadnya dari api neraka. Ini riwayat, sehingga biar semakin banyak yang dimerdekakan. Rambutnya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu. Kukunya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu. Sebagian mengatakan adalah atasyabbuh, menyerupai dengan orang yang haji. Kalau orang haji kan tidak potong rambut, tidak potong kuku. Maka kita pun demikian, tidak potong rambut, tidak potong kuku. Tapi tidak wajib. Sudah kukunya hitam tebel begitu, wah, mempertahankan begini, repotong saja daripada orang makan sama Anda jijik. Nah, jelas ya hukumnya. Nah, kalau ada itu kreatif, Anda pun harus kreatif nanti. Kalau ada tulisan seperti itu, Anda juga yang kreatif buat. Masalah hukumnya adalah sebagian ulama mengatakan begini, supaya orang tidak bingung. Tapi kalau Anda, gini kaidahnya, jika Anda di sebuah masyarakat yang sudah dengan madhab tertentu, kalau Anda ingin mendatangkan madhab yang lain harus pakai keterangan. Kalau tidak akan menjadi fitnah. Biarpun secara ilmu adalah hak benar, tapi Anda akan bikin gelisah orang. Tapi mungkin dari tim Al-Wajah lebih kreatif lagi. Sebutkan, jumhur ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Itu jumhur ulama mengatakan tidak haram motong kuku, tapi untuk tidak motong adalah sunnah. Sebagian mengatakan haram motong. Anda terangkan, jadi orang punya wawasan.
Jangan disebarkan sana kemari, hanya satu model saja, sehingga di kampung berantem. Tidak mustahil, itu bakal ribut juga di sebagian tempat. Bijak di dalam memberikan fatwa itu penting. Anda harus tahu pendapat ulama dari mana, kemudian masyarakat yang akan Anda beritahu itu masyarakat seperti apa. Itu adalah kebijakan dalam menyampaikan fatwa ulama. Jadi jelas seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.